Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita kembali lagi dalam ibadah online. Dan kita bersama-sama mau bersyukur, mau merayakan kematian Yesus di atas kayu salib. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ada pemberitahuan bagi kita semua. Kalau pada hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Bapak Ibu sekalian boleh mempersiapkan anggur atau jus, atau boleh air putih beserta dengan roti tawar. Untuk sebentar kita mengikuti perjamuan yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Dan selanjutnya untuk persembahan atau kolekte, Bapak Ibu sekalian dapat menyalurkan di rekening BCA atas nama Ibu Lydia Abraham. Dan selanjutnya untuk dana genset, perpuluhan, dan janji iman yang amplop biru, Bapak Ibu sekalian dapat menyalurkannya di rekening BCA atas nama Yayasan Yeshurun. Tentunya disertai dengan berita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita memasuki hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita mau menyembah Tuhan. Mari persiapkan setiap hati kita. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Segala pujian syukur kami naikkan kepada Engkau ya Bapa di surga. Terima kasih buat waktu yang indah pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh lagi kembali dalam ibadah online kami ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami pergi dan berada saat ini, biar Engkau Allah hadir duduk di atas puji-pujian penyembahan kami ya Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah ini Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus,
hidupku tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian kita sembah Tuhan. Mari angkat suaramu, angkat hatimu ke hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih buat salibmu. Haleluya, haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan. Amin Yesus, haleluya. Kami berikan pujian kami hanya bagimu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory hanya bagimu, hanya bagimu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, glory. Terlalu besar kasih setiamu ya Tuhan, terlalu besar kasih setiamu ya Tuhan. Haleluya, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari sama-sama katakan, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu di atas kayu salib. Terlalu besar pengorbanan-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami tidak mampu membalas segala kebaikan-Mu, segala anugerah-Mu, selain pujian dan penyembahan yang kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah pagi hari ini. Kami boleh kembali memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Dan terima kasih ya Tuhan buat kehadiran-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau berfirman ya Tuhan, menjadi kekuatan, menjadi rema bagi kami. Semuanya untuk hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami akan siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, dimanapun Anda berada, haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua yang ada.
Hari ini kita memperingati kematian Tuhan kita dalam ibadah Jumat Agung. Dan saya yakin dan percaya apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan akan membawa satu dampak bagi dunia, dampak bagi kita semua yang ada. Mari tidak berlama-lama, kita buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-28. Yohanes 19 ayat 28 tertulis demikian. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Puji Tuhan. Saya kasih Tuhan, satu peristiwa yang membawa satu kehidupan yang luar biasa bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Itu bahwa dia berkata, sudah selesai. Pertama, dosa sudah selesai sampai pada waktu Yesus mati di atas kayu salib. Kedua, sudah selesai misinya sebagai Tuhan dan sebagai manusia dalam kehidupan di dalam dunia ini. Dan yang ketiga, visi Allah untuk menyelamatkan dunia ini boleh terwujud melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Tertulis dalam Yohanes 19 ayat yang kita sudah baca tadi bahwa kematian Yesus adalah menggenapkan apa yang tertulis dalam kitab suci. Digenapkannya adalah dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-21. Bahwa anak manusia akan diserahkan dan akan dibunuh dan akan mati di atas kayu salib dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, puji Tuhan, saudara kasih Tuhan. Mari, kegenapan firman Allah sudah terjadi di atas bukit Golgota. Dan mari saudaraku kita melihat lagi kegenapan-kegenapan apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib itu. Menggenapkan apa yang selama ini menjadi nubuatan-nubuatan yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Kita buka Yesaya 53, kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-53. Kita membaca ayatnya yang ke-7. Yesaya 53 ayatnya yang ke-7 tertulis demikian. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Saudara kasih Tuhan, ini awal pertama yang merupakan kegenapan daripada nubuatan yang sudah Tuhan nyatakan melalui kitab Keluaran. Mari kita baca kitab Keluaran pasalnya yang ke-12, kitab Keluaran pasalnya yang ke-12. Satu rencana Tuhan melalui apa yang sudah terjadi di atas bukit Golgota. Keluaran pasalnya yang ke-12, kita membaca ayatnya yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelinya pada waktu senja. Saya kasih Tuhan. Ini merupakan satu rangkaian yang merupakan rencana Tuhan untuk boleh menebus dosa manusia. Pada tanggal 10 bulan itu dikatakan bahwa domba itu disiapkan.
Domba itu disiapkan dan tanggal 14 domba itu disembeli pada waktu senja. Domba itu dikatakan harus jantan, harus tidak bercela, berumur setahun, kamu boleh ambil domba atau kambing. Puji Tuhan, saudaraku. Kita melihat di sini bahwa rencana Tuhan yang tertulis dalam Keluaran pasalnya yang ke-12 ini, saudaraku, digenapi ketika Yesus mati di atas kayu salib. Dan juga tertuang dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ke-7. Menyatakan bahwa inilah persiapan Allah yang luar biasa. Ketika tanggal 10 manusia jatuh dalam dosa, setelah melewati 7 hari penciptaan, maka pada hari tanggal yang ke-10 manusia itu jatuh dalam dosa. Pada hari itu juga Allah merancangkan keselamatan bagi manusia. Yaitu dengan memberikan anak yang tunggal, memberikan anak domba itu untuk kita mati di atas kayu salib. Dan tanggal 14, Yesus mati di atas kayu salib. Merupakan, saudaraku, rancangan Tuhan. Persiapan yang matang, saudaraku, dimulai daripada Keluaran tanggal 10, hari yang ke-10, manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah merancangkan keselamatan dan digenapi di tanggal yang ke-14. Yesus mati di atas bukit Golgota. Nah, saudara kasih Tuhan, persiapan yang kedua kita melihat, saudaraku, di ayat yang sama, Yesaya 53, di ayat yang sama, saudaraku, di bagian akhir, Yesaya 53 ayatnya yang ke-7. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Puji Tuhan, saudaraku. Yang kedua, yang Yesus kerjakan dalam ayat yang Yesaya 53 ayat yang ke-7 ini adalah bahwa dia seperti induk domba digunting bulunya. Puji Tuhan, saudaraku. Dia tidak membuka mulutnya, saudaraku. Dia tidak membantah. Karena dia harus melakukan semuanya ini. Nah, apa yang diartikan, saudaraku, dengan induk domba digunting bulunya? Mari kita buka kembali dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasalnya yang kedua. Filipi pasalnya yang kedua, kita membaca ayatnya yang kelima. Filipi pasal 2 ayatnya yang kelima tertulis demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menarut pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, saudara kasih Tuhan, yang pertama tadi kita melihat bahwa Allah merancangkan persiapan-persiapan yang begitu luar biasa. Dan sudah digenapi hari ini, saudara, kita memperingati kematian Tuhan di atas kayu salib. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, dia mengosongkan dirinya. Dia seperti induk domba yang digunting, saudaraku, bulunya, dan dia tidak membantah. Dia tidak mengeluarkan suara dia melalui mulutnya, saudaraku. Dia mengosongkan dirinya, saudaraku. Dalam rupa Allah dia mengosongkan dirinya, saudaraku, dan dia menjadi hamba, dan dia menjadi manusia, dan dia merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Puji Tuhan, saudaraku, mengosongkan dirinya untuk, saudaraku, kasih Tuhan memberikan apa kepada kita? Memberikan segala sesuatunya, saudaraku, kehidupan bagi kita. Yang kedua, saudaraku, ada dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-8. 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang pertama. 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang pertama tertulis demikian. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya.
Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih itu. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara kasih Tuhan, yang pertama, Dia mengosongkan dirinya. Dia menjadi hamba, dia menjadi manusia, dia merendahkan diri, dan dia taat sampai mati, dan mati di atas kayu salib. Yang kedua, saudaraku, dia memberikan kekayaannya. Kekayaan, saudaraku, yang diperlukan bagi kita sebagai orang-orang Kristen. Kekayaan apa, saudara Tuhan? Saya baca ulang ayatnya yang ke-7. Ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih itu. Saudara kasih Tuhan, dia kaya saudaraku dalam iman, dia kaya dalam perkataan, dia kaya dalam pengetahuan, dia kaya dalam membantu, saudaraku, dia kaya dalam kasih, dia juga saudaraku, dia kaya dalam pelayanan kasih. Nah, saudara kasih Tuhan, ini yang diberikan, diestafetkan kepada saudara dan saya. Dia yang kaya menjadi miskin, agar kita saudaraku yang miskin segala satunya yang kita sudah baca ini, saudaraku, kita boleh memperoleh kekayaan demi kekayaan rohani saudaraku yang kita peroleh melalui Yesus yang mengosongkan dirinya. Dia menjadi miskin saudaraku agar kita kaya. Kaya dalam iman, kaya dalam perkataan, kaya dalam pengetahuan, kaya dalam membantu, kaya dalam kasih, kaya dalam pelayanan kasih. Puji Tuhan saudaraku. Dan yang ketiga, saudara kasih Tuhan, 1 Korintus pasalnya yang kedua. Tadi 2 Korintus, sekarang kita baca 1 Korintus pasalnya yang kedua. Kita baca mulai ayatnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-6. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Itu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini. Itu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti itu tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Puji Tuhan, saudaraku. Yang ketiga, apa yang disediakan bagi kita, saudaraku? Yang tersembunyi, yang disimpan sekian lama, saudaraku. Apa itu hikmat? Dikatakan dalam ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, kalau dunia ini, saudaraku, penguasa dunia mengetahuinya, mengenalnya, saudaraku, tahu tentang bagaimana kalau sampai Yesus mati di atas kayu salib, maka segala sesuatu, saudaraku, sudah selesai. Nah, saudara Tuhan, dia memberikan, saudaraku, mengosongkan dirinya. Yang kedua, dia memberikan kekayaannya, saudaraku. Dan yang ketiga, dia memberikan, saudaraku, kekayaan rohani yang luar biasa, yaitu hikmat. Hikmat, saudaraku, untuk kita memperoleh apa yang belum pernah dilihat oleh mata, apa yang belum pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku. Hikmat, dengan hikmat ini saudaraku, kita akan memperoleh apa yang belum pernah kita lihat, apa yang belum pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, saudaraku. Dan sekali lagi, kalau penguasa dunia ini tahu bahwa dengan kematian Yesus, saudaraku, maka semuanya, saudaraku, berubah. Kita yang miskin menjadi kaya, saudaraku, maka dia tidak akan menyalibkannya. Tetapi puji Tuhan, saudaraku, hari ini kita memperingati kematian Tuhan, saudaraku, berarti sudah terjadi. Sudah terjadi, saudaraku, maka hikmat ini sudah disediakan bagi saudara dan saya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Mari kita lanjut, saudaraku. Setelah kita tahu bahwa pertama, Allah begitu punya rencana yang luar biasa, persiapan Allah yang luar biasa, dan dilaksanakan dengan taat dan setia oleh Yesus, dan dia mengosongkan dirinya, dan dia menjadi miskin agar kita menjadi yang miskin menjadi kaya, dan dia memberikan hikmat kepada kita. Mari saudara kasih Tuhan, kita lihat lagi apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan di atas kayu salib. Kita kembali kepada Yesaya 53. Yesaya 53 ayatnya yang ke-9. Kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-53 ayatnya yang ke-9 tertulis demikian.
Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan di dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Nah, saudara kasih Tuhan, kita kembali, kita lanjut saudaraku, bahwa orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik saudaraku, dan di dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Di dalam matinya saudaraku, dia ada di antara penjahat-penjahat. Mari saudara kasih Tuhan, apa yang dihasilkan Tuhan saudaraku dengan kematiannya di antara penjahat-penjahat. Mari kita buka bersama di dalam Lukas, Injil Lukas pasalnya yang ke-23. Lukas saudaraku ada di pasal 24, tapi kita membaca hanya di pasal yang ke-23. Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-41. Lukas 23 ayat yang ke-41 tertulis demikian. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku. Kita melihat di sini bahwa Yesaya 53 ayat 9 berkata bahwa dia mati di antara penjahat-penjahat saudaraku. Dan saya kasih Tuhan, kematiannya tidak sia-sia. Dia membawa satu jiwa untuk boleh diselamatkan. Mereka saudaraku dua-duanya ini tadinya menghujat Allah. Saudaraku, di atas kayu salib Yesus masih menginjil. Yesus masih saudaraku memberitakan firman. Dan saya katakan dia memperoleh satu jiwa. Dan jiwa ini berkata bahwa Yesus, ingatlah akan aku kalau engkau datang sebagai raja. Yesus saudaraku berkata apa? Tidak perlu nanti sampai menunggu aku datang sebagai raja yang kedua kali. Tetapi hari ini juga ketika engkau mengembuskan nafas yang terakhir, engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, kita melihat di sini saudaraku bahwa pemberontakan kita, saudaraku, pelanggaran kita, dosa kita telah ditanggungnya di atas kayu salib. Sama seperti penyamun itu, saudaraku, dosa kita pun demikian, saudaraku. Pemberontakan kita, pelanggaran kita, dosa kita, saudaraku, sudah ditanggungnya. Dan saudaraku, dikasih Tuhan, diganti dengan apa? Dengan kehidupan. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Puji Tuhan saudaraku. Tidak perlu saudara kasih Tuhan menunggu 3 hari, 7 hari, saudaraku, 40 hari dan sebagainya. Hari ini juga ketika seseorang saudaraku yang kita kasih saudaraku, dia dipanggil pulang. Sebagaimana Stefanus saudaraku melihat langit terbuka dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah saudaraku dan dia menyambut roh Stefanus, maka saya yakin percaya saudaraku, maka setiap orang saya kasih Tuhan yang mati dalam Tuhan, yang mati dalam Tuhan saudaraku, maka Yesus akan menjemputnya dan Yesus akan menempatkan saudaraku di Firdaus bersama-sama dengan dia. Haleluya. Mari saya kasih Tuhan, dia tidak pernah gagal, dia tidak pernah lalai saudaraku, dia menggunakan waktu dan kesempatan yang ada untuk saya Tuhan terus menginjil, memberitakan firman saudaraku dengan segala satunya dan dia memperoleh satu jiwa yang luar biasa. Haleluya. Dalam ayatnya yang kelima, dikatakan dalam ayatnya yang kelima, dalam Yesaya 53, kita kembali saudaraku, Yesaya 53, ayatnya yang kelima, dikatakan demikian. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Puji Tuhan saudaraku. Kita melihat di sini bahwa pemberontakan, pelanggaran, dosa dari penyamun itu saudaraku diubah menjadi keselamatan. Demikian pula saudaraku, mari kita saudara kasih Tuhan, kita dulu dikatakan orang yang suka memberontak, orang yang suka saudaraku melawan, orang yang suka saudara kasih Tuhan berbuat jahat, orang yang suka saudaraku melanggar. Tapi hari ini Tuhan berkata bahwa dia telah ditikam karena pemberontakan kita dan dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku. Mari, jangan lagi saudaraku kita berbuat dosa. Kita sudah mendengar firman Allah saudaraku pada tanggal 5 April yang lalu, di mana Pendeta Bondan berkata bahwa kita sudah dimerdekakan, saudaraku, kita sudah dibaptis dan kita sudah menjadi anak-anak Allah dan kita tidak lagi berbuat dosa. Dan jangan lagi berbuat dosa saudaraku. Mari, dia sudah menjadi tumbal bagi kita. Dia sudah menjadi alat bagi kita. Dia sudah menjadi saudara kasih Tuhan jalan bagi kita
Dia menerima pemberontakan kita, dia menerima kejahatan kita, dia menerima pelanggaran kita, dia menerima dosa kita saudaraku. Dan jangan lagi berbuat dosa. Mari saudara kasih Tuhan. Kita lanjut. Ayatnya yang keempat, Yesaya 53 ayatnya yang keempat dan yang kelima kita baca ulang. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Dan saudara Tuhan, apalagi saudara Tuhan yang dikerjakan oleh Tuhan di atas kayu salib. Yang selanjutnya adalah bahwa segala penyakit kita telah ditanggungnya di atas kayu salib. Puji Tuhan saudaraku. Segala penyakit kita telah ditanggungnya di atas kayu salib. Puji Tuhan saudaraku. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mari saudara Tuhan. Dia selalu saudaraku bekerja dengan luar biasa. Sampai saudara di akhir hidupnya pun saudaraku dia berkata bahwa penyakit kita telah ditanggungnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita yang sakit menjadi sembuh. Haleluya. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan. Dan marilah kita beriman dan percaya bahwa dia telah menanggung penyakit kita dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mari kita kembali membaca saudara kasih Tuhan dalam ayatnya yang keempat. Kita lanjut saudaraku, apalagi yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib yang sudah digenapinya saudaraku. Kita baca kembali ayatnya yang keempat. Yesaya 53. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah. Lebih lanjut saudaraku adalah dia saudara kasih Tuhan memikul kesengsaraan kita. Dia memikul saudaraku kesengsaraan kita. Dan saudara kasih Tuhan, kata kesengsaraan ini saudaraku dalam bahasa Inggris ditulis kata sorrow. Sorrow saudaraku, sedih, kesedihan, khawatir, takut, sakit hati, saudaraku, dan sebagainya. Dia telah memikul itu, saudaraku, di atas kayu salib. Mari, saudaraku, kita jangan berjalan dalam kekhawatiran, ketakutan, saudaraku. Kita jangan berjalan dalam kesedihan. Jangan berjalan, saudaraku, dalam hati-hati, saudaraku, yang tidak layak dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari, saudara kasih Tuhan. Ada satu peristiwa yang menjadi berkat bagi dunia, saudaraku, bagi dunia kekristenan yang ada. Yaitu terdapat dalam kitab 1 Tawarik. 1 Tawarik pasalnya yang keempat. 1 Tawarik pasalnya yang keempat. Kita membaca ayatnya yang ke-9. 1 Tawarik pasalnya yang keempat, saudaraku. Dia telah memikul kesengsaraan kita di atas kayu salib, saudaraku. 1 Tawarik pasalnya yang keempat. Ini saudara Tuhan yang dijalani oleh seorang yang bernama Yabes. 1 Tawarik pasal 4 ayat 9. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Puji Tuhan saudaraku. Kita melihat di sini, saudaraku, bahwa seorang ibu Yabes, saudaraku, yang tidak diberikan nama di sini, saudaraku, tetapi dia menyatakan bahwa dia melahirkan Yabes dengan kesakitan. Nah, kata kesakitan ini, saudaraku, kata yang sama dipakai sorrow, saudaraku. Dia melahirkan melahirkan Yabes dengan kesakitan, saudaraku. Kesakitan. Dia sang kasih Tuhan tidak bisa menerima. Kenapa, saudaraku? Karena kata kesakitan dalam bahasa Ibrani, saudaraku, dipakai kata bahwa dia melakukan itu karena dia jahat, saudaraku. Dia berpikiran jahat. Dia berkehendak jahat, saudaraku. Dia ingin menghancurkan hidup Yabes dengan memberikan, saudaraku, nama itu bagi Yabes. Nah, yang kedua, saudaraku, adalah kata kesakitan itu, saudara kasih Tuhan, adalah kata serong, saudaraku. Nah, mungkin saudara kasih Tuhan bahwa suaminya, saudaraku, serong, selingkuh, saudaraku. Punya will, saudara kasih Tuhan. Nah, ini saudaraku menjadi dendam bagi ibu Yabes. Dia tidak bisa menerima kondisi, saudaraku. Maka ketika saudara Tuhan peristiwa terjadi, saudaraku, dia sedang mengandung Yabes. Dan saudara kasih Tuhan, dia melahirkan dengan kesakitan. Dia melahirkan, saudaraku, dengan tidak bisa menerima kondisi hidup yang ada. Maka saudara Tuhan dia berkata, aku melahirkan Yabes
dengan kesakitan. Tapi puji Tuhan saudaraku, mari kita baca ayat yang ke-10 kembali. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Puji Tuhan saudaraku. Kita lihat di sini. Nama Yabes diberikan ibunya, yang saudaraku tidak bisa menerima kondisi hidupnya dengan pasangan hidupnya saudaraku yang selingkuh, yang mengingkari janji setia mereka. Tetapi saudara Tuhan, Yabes is Yabes. Yabes tetap Yabes, saudaraku. Dia saudaraku tidak dipengaruhi oleh namanya. Saudara Tuhan. Dia bisa saja saudaraku kalau orang tuanya memanggil saudaraku, ibunya memanggil Yabes, saudaraku. Dia bisa saja dia tahu bahwa dia tidak disukai, saudaraku. Sehingga dia diberi nama Yabes. Tapi saudara Tuhan, mari kita belajar saudaraku dari Yabes. Yabes berkata, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Nah, saudara kasih Tuhan. Sama saudaraku, kata malapetaka itu saudaraku kasih Tuhan sama sorrow saudaraku. Mari saudara kasih Tuhan. Dia tidak ingin saudaraku dia berubah. Kata malapetaka ini saudaraku dalam bahasa Greek, dalam bahasa Ibrani saudaraku juga berarti saudaraku bahwa berubah saudaraku. Dari baik menjadi jahat. Sampai saudaraku menjadi menguasai jiwa. Nah, ini kata malapetaka saudaraku. Berapa banyak saudara kasih Tuhan, orang yang saudara kasih Tuhan tidak bisa mempertahankan kebaikannya saudaraku. Mungkin saudara kasih Tuhan karena pasangan hidupnya serong saudaraku, selingkuh, atau mungkin saudaraku karena KDRT saudaraku, atau mungkin karena dibully saudaraku, maka orang sang kasih Tuhan bisa berubah. Nah, doa Yabes, kiranya engkau tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Puji Tuhan saudaraku. Mari kita belajar dari seorang yang bernama Yabes. Dia berdoa saudaraku, tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Jangan sampai Tuhan aku berubah. Jangan sampai aku tidak kuat mempertahankan kebaikan ini dan aku menjadi jahat. Sampai aku menjadi jiwaku sampai tertekan. Mari saudara kasih Tuhan. Nama Yabes boleh ada dalam hidup Yabes, dalam kehidupan Yabes. Tapi saudaraku, hidupnya dia terbebas. Dan saya kasih Tuhan, jika ingin Tuhan memberkati kita saudaraku, memberkati berlimpah-limpah dan memperluas daerah kita. Mari saudara Tuhan, kita berdoa bersama. Kita berdoa saudaraku seperti Yabes berdoa. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku, saudaraku. Sehingga kesakitan tidak menjadi bagian dalam hidupku. Sehingga sakit hati tidak menjadi bagian dalam hidupku. Sehingga kesengsaraan tidak menjadi bagian dalam hidupku. Sehingga segala malapetaka juga tidak terjadi dalam hidupku. Karena aku tetap Yabes adalah yang sudah merdeka. Haleluya, puji Tuhan. Mari sang kasih Tuhan, pertahankan kemerdekaan di saudaraku. Kita belajar dari seorang yang bernama Yabes. Puji Tuhan saudaraku. Mari kita buka kembali dalam kitab Nabi Yesaya, pasalnya yang ke-53. Kita baca saudaraku ayatnya yang ke-10. Yesaya 53 ayat yang ke-10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Haleluya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Itu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Puji Tuhan saudaraku. Mari kita lihat saudaraku, hasil apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu saudaraku, kasih Tuhan, adalah dia akan kasih Tuhan beroleh keturunan. Saudara dan saya saudaraku adalah keturunannya. Kita percaya kepada Yesus saudaraku, maka kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi anak-anak Yesus. Dan dia berkata bahwa
dia akan melihat terang, dan terang itu akan terjadi dalam dunia ini, saudaraku, menurut Yesaya pasal 60, dan dia akan menjadi puas, saudaraku. Kenapa? Karena saudara Tuhan, saudara tetap mempertahankan bahwa saudara adalah orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah tidak lagi dikuasai oleh hati-hati yang sakit, saudaraku, dan merana dan sebagainya. Dan dikatakan lebih lanjut, saudaraku, ayatnya yang ke-12 dikatakan demikian. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Haleluya, puji Tuhan, saudaraku. Orang-orang besar, saudaraku, akan Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anaknya, saudaraku. Kita akan menjadi kepala, bukan ekor. Kita akan menjadi naik, saudaraku, bukan menjadi turun, saudaraku. Kita akan memberikan segala sesuatunya, kasih Tuhan, untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Bahkan lebih lanjut dia berkata dalam ayat yang ke-12, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Haleluya. Mari saudara Tuhan, orang-orang kuat, saudaraku, penguasa-penguasa, saudaraku, dan sebagainya. Tuhan akan menjadikan, saudaraku, itu sebagai berkat bagi kita. Dia akan rampas, saudaraku, untuk kita, dan dia akan, saudaraku, rampas itu dari kuasa iblis, saudaraku, sehingga dia boleh memperoleh semua itu. Dan karena dia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan dia akan menerima itu semua. Mari saudara Tuhan, kita jangan lagi, saudaraku, menganggap bahwa hidup kita ini tidak dalam rencana Tuhan, saudaraku. Kalau kematian Tuhan boleh terjadi, saudaraku, karena firman Allah harus digenapi. Dan firman Allah, saudaraku, dalam Yesaya 53 ini yang kita sudah pelajari, sudah digenapi. Ingat, sudah digenapi. Yang pertama, saudaraku, yang pertama, Allah punya rencana yang terstruktur dengan baik. Yesus mengosongkan dirinya. Dia memberikan kekayaan iman, saudaraku, pengetahuan. Dia memberikan perkataan, saudaraku, kekayaan pembawaan. Dia, saudaraku, kasih Tuhan. Dia memberikan kasihnya. Dia memberikan, saudaraku, pelayanan kasihnya, saudaraku, dengan limpah. Dan yang ketiga, dia memberikan hikmat kepada saudara dan saya. Kekayaan, saudaraku, yang luar biasa. Dan lebih lanjut, saudara kasih Tuhan, bahwa dia akan memberikan kehidupan. Penyamun di sebelah kanan Yesus, saudaraku, sudah menjadi saksi bahwa dia dari, saudaraku, kematian karena dosa, saudaraku, kasih Tuhan, dia percaya kepada Yesus, maka dia diubah, saudaraku, dari neraka menjadi surga. Hari itu juga Tuhan berkata, engkau bersama dengan aku di Firdaus. Jangan lagi, saudaraku, kita berdosa di hadapan Tuhan. Dan yang lebih lanjut, saudaraku, bahwa penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan yang terakhir, saudaraku, mari kita tetap, saudaraku, mempertahankan bahwa kita bukan lagi, saudaraku, sengsara. Kita bukan lagi, saudaraku, orang yang dipermainkan dengan hati-hati, saudaraku. Dengan hati-hati kita, saudaraku. Tapi kita, saudaraku, boleh teguh bahwa kita berdoa. Kiranya tanganmu yang menyertai aku dan melindungi aku dan daripada segala malapetaka. Sehingga kesakitan, saudaraku, tidak lagi menimpa kita. Puji Tuhan. Mari saudara Tuhan. Kita akan akhiri, saudaraku, dengan Matius pasalnya yang ke-12. Injil Matius pasalnya yang ke-12. Kita baca ayatnya yang ke-15. Injil Matius pasal 12 ayatnya yang ke-15. Tertulis demikian. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan, dan aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Haleluya. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Puji Tuhan, saudaraku. Mari. Dia telah menjadi hamba, saudaraku. Dia telah melakukan semua itu, saudaraku. Dan dia tidak membuka mulut, saudaraku. Dia tidak berbantah-bantah. Dan saudara Tuhan, dia juga, saudara Tuhan, berjanji kepada kita
bahwa Dia yang sama juga saudaraku akan menyertai kita. Saya kasih Tuhan. Apapun kondisi kita saudaraku, mungkin kita sedang dalam keadaan khawatir. Mungkin saudaraku kita dikuasai oleh hati-hati kita saudaraku yang begitu gundah gulana saudaraku. Kita khawatir, kita takut saudaraku menghadapi segala sesuatunya saya kasih Tuhan dalam dunia ini. Sehingga saya kasih Tuhan hari ini kita boleh memperingati kematian Tuhan saudaraku dalam ibadah Jumat Agung. Dan saya yakin dan percaya saudaraku, apapun kondisi saudara, firman Allah berkata, bulu yang terkulai tidak akan diputuskannya. Haleluya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Mari saudara kasih Tuhan. Jangan kasih Tuhan saudara memadamkan sendiri. Jangan saudara memutuskan sendiri. Saudara mematahkan saudaraku bulu itu. Jangan. Tuhan berkata, aku tidak akan mematahkan saudara. Oleh karena itu bangkitlah. Kembalilah. Percayalah. Hari depan itu sungguh ada. Dan mari saudara kasih Tuhan, saya ingin membaca kita bersama satu ayat dalam Amsal 23. Dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-23. Ayatnya yang ke-18, saudaraku. Dan saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat saudaraku ayat ini bersama-sama. Dan yakinlah apa yang kita ucapkan saudaraku akan menjadi remah bagi kita. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Haleluya. Masa depan itu sungguh ada, saudaraku. Bukan sesuatu yang Tuhan hanya cerita atau mungkin kata orang, saudaraku. Tapi masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Puji Tuhan, saudara Tuhan. Mari saudaraku, kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Saudara yang sudah mempersiapkan saudaraku, anggur-anggur yang saudara sudah terima, mari. Atau mungkin saudaraku, saudara karena jauh saudara kasih Tuhan, saudara belum menerimanya, mari. Saya yakin dan percaya saudara sudah menyediakan sebagai pengganti anggur saudaraku. Dan mari saya yakin dan percaya ada roti saudara kasih Tuhan yang ada di depan kita semua yang ada. Dan mari saudara kasih Tuhan, kita berdoa bersama agar kita saudaraku boleh layak untuk menerima perjamuan Tuhan ini. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus Tuhan, kami menghampiri Engkau dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih. Karena kembali Tuhan sudah berfirman bagi kami bahwa apapun yang sudah Engkau lakukan Tuhan adalah untuk menggenapkan firman-Mu. Dan firman-Mu sudah digenapkan Tuhan. Dan Engkau juga berjanji Tuhan Yesus, Engkau akan terus melakukannya Tuhan. Dan Engkau juga berjanji Tuhan bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapan kami tidak akan hilang. Kalau kondisi Tuhan umat-umat-Mu yang ada, dan mungkin mereka suka ada sebagai bulu ya Tuhan yang sudah mulai Tuhan Yesus. Oh, tidak lagi tegak Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berjanji tidak akan memutuskannya Tuhan. Dan kalau mereka ada sumbu Tuhan mulai pudar nyalanya, Engkau berjanji Tuhan akan memberikan terang kembali Tuhan. Nyatakan terang-Mu Tuhan dalam kitab Nabi Yesaya sesuai dengan janji firman-Mu. Maka hamba yakin dan percaya Tuhan, orang-orang kuat, orang-orang besar, Engkau akan berikan kepada umat-umat-Mu Tuhan. Yang tetap setia mempertahankan segala satunya Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Dan Tuhan sebentar kami akan makan minum perjamuan Tuhan yang ada. Mari Tuhan Yesus sebelum kami terima Tuhan. Engkau kuduskan kami, sucikan kami Tuhan, layakkan kami untuk benar-benar menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Bila Tuhan Yesus dengan perkenanan-Mu Tuhan, maka kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, tubuh dan darah-Mu akan menjadi berkat bagi kami semua yang ada. Tuhan tolong dan Tuhan memberkati kami semua yang ada. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Mari saudara kasih Tuhan, angkat rotimu di tangan kananmu. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Itu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Ia mengambil roti, ia mengucap syukur atasnya. Lalu ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk kegenapan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Cawan di tangan kanan saudara angkat tinggi-tinggi. Demikian pula yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Selesai sudah. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu. Terima kasih untuk darah-Mu Tuhan. Terpujilah kiranya Engkau kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Mau berdoa Tuhan bagi seluruh umat-umat-Mu. Saat ini mereka ada bersama dengan keluarga mereka. Mari Tuhan, kiranya tangan-Mu yang penuh kasih Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Sehingga rumah tangga mereka boleh diberkati mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sehingga Tuhan mereka juga boleh menjaga hati mereka. Dan mereka boleh diperluas daerah mereka. Dan Tuhan akan memberkati mereka berlimpah-limpah.
baik dengan berkat rohani maupun berkat jasmani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara kasih Tuhan, kita akan mengadakan ibadah Paskah tanggal 12 April pukul 8 pagi dengan ibadah online kembali. Sekali lagi, ibadah Paskah secara online tanggal 12 April pukul 8 pagi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari saudaraku, saya akan memberikan doa berkat bagi saudara. Saudara yang kasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, penyertaan dan pengiringan kuasa daripada Roh Kudus yang dinyatakan mulai saat pagi hari ini dan sampai selama-lamanya, kemanapun kau pergi, dimanapun kau berada, Tuhan akan menolong engkau, Tuhan akan menyertai engkau, Tuhan akan melindungi engkau, Tuhan akan meluputkan engkau, karena engkau ada dalam hidup dia dan dia ada dalam hidup engkau. Maka percayalah, apapun yang menjadi masa depanmu, Tuhan tahu dan Tuhan mengenal engkau. Kami alaskan semua ini dan kami terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ajarku berdiri